Apa itu kedamaian batin? Kedamaian batin adalah apa yang kita rasakan ketika tubuh, pikiran, hati, dan jiwa kita beristirahat. Alih-alih berjuang untuk mengendalikan atau melawan diri kita sendiri dan orang lain, kita merasakan penerimaan yang mendalam, pengampunan, cinta, dan kasih sayang. Kedamaian batin identik dengan berhubungan dengan sifat atau jiwa sejati Anda. Dan di atas segalanya, kedamaian batin hanya dapat dan selalu terjadi pada saat ini. Hanya itu yang benar-benar kita miliki. Kunci menemukan kedamaian batin. Sederhananya, kedamaian batin adalah produk sampingan dari melepaskan dan berpasrah. Ini bukan tentang mengejar, berjuang, dan mencoba mendapatkan ketenangan. Anda tidak bisa. Mencoba berjuang untuk kedamaian batin adalah kontradiktif dan tidak ada gunanya. Itu hanya memperdalam penderitaan kita. Sebaliknya, menemukan kedamaian batin adalah tentang melepaskan kebutuhan kita untuk mengendalikan dan melawan. Pada dasarnya, Anda bisa mengatakan ini tentang berpasrah, tetapi tidak dengan cara yang melemahkan. Sebaliknya, ini adalah bentuk kepasrahan yang didasarkan pada pemahaman yang lebih dalam bahwa kehidupan mengatur dengan sempurna semua yang kita alami untuk pertumbuhan dan ekspansi kita. Karena itu, mengapa perlu terus-menerus menolak segalanya? Tapi, bukankah ini berarti aku akan menjadi penurut atau keset yang bisa disalahgunakan orang? Mungkin Anda bertanya-tanya demikian. Tetapi tidak. Menjalani hidup dari tempat melepaskan dan berpasrah bukanlah tentang membiarkan diri kita dimanfaatkan atau disalahgunakan. Kita masih perlu berlatih merawat diri, menghargai diri sendiri, dan mencintai diri sendiri. Ini bisa berarti menetapkan batasan, mengatakan tidak, dan menjauhkan diri kita dari situasi yang berbahaya. Tapi itu juga berarti kita harus menyerahkan segala dendam, kesalahan, dan kebencian kita terhadap orang lain. Apakah Anda melihat perbedaannya? Hidup adalah tentang keseimbangan. Ada 12 cara menemukan kedamaian batin. Seperti yang kita ketahui sekarang, kedamaian batin adalah gerakan membuka, berpasrah, dan melepaskan. Tapi apa sebenarnya yang kita lepaskan? Seperti biasa, mari kita melihat ke dalam diri kita terlebih dahulu dan melihat segala bentuk konflik batin yang kita bawa. Ini mungkin merupakan praktik yang menyakitkan dan menantang untuk ditangani oleh ego kita, tetapi ini sangat penting. Berikut ini 12 cara untuk menemukan kedamaian batin. Yang pertama, waspadai treadmill peningkatan diri. Pencarian spiritual itu sendiri dapat menjadi kontraproduktif. Keinginan untuk terus meningkatkan, memperbaiki, dan menyembuhkan diri sendiri dapat dengan sangat cepat menjadi semacam treadmill yang menjebak kita. Tidak ada yang salah dengan mencari pertumbuhan dan perubahan, tetapi perlu diketahui bahwa pada tingkat inti, Anda sudah utuh. Pikiran Anda mungkin terpecah-pecah. Ya, tetapi esensi Anda sudah utuh dan lengkap. Memahami hal ini dapat menyelamatkan Anda dari banyaknya stres dan kelelahan yang membuat Anda tidak merasakan kedamaian yang sudah ada jauh di dalam diri Anda. Jadi dalam konteks ini, silakan dengarkan sisa video ini dengan pikiran dan hati yang ringan. Semuanya akan terjadi ketika itu perlu terjadi. Saran-saran berikut hanyalah petunjuk dan tempat yang dapat Anda putuskan untuk dijelajahi dan dipelajari di level Anda. Tidak perlu stres, tidak terburu-buru. Yang kedua, berhenti berharap bahwa hidup dan orang harus berbeda. Inilah kenyataannya. Anda dapat berharap, dan berharap, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Anda merasa lelah, kesal, pahit, stres, dan putus asa. Sungguh membuang-buang waktu, energi, dan usaha. Begitu banyak ketidakbahagiaan kita berasal dari harapan. Dan biasanya, ekspektasi kita sama sekali tidak disadari. Dengan kata lain, kita tidak sadar bahwa kita menuntut begitu banyak dari orang lain dan kehidupan itu sendiri.
Mengapa ekspektasi memberatkan? Harapan tidak mengubah apapun. Bisakah Anda mengubah orang lain hanya dengan harapan? Tidak. Dan itulah hidup. Orang hanya berubah ketika mereka memutuskan untuk melakukannya. Memahami hal ini adalah awal dari kedamaian batin. Apakah Anda lebih memilih untuk menolak kebenaran saat ini? Atau apakah Anda lebih suka menjadi seseorang yang merangkul kenyataan? Cobalah untuk menunjukkan dengan tepat apa harapan yang tinggi dan tidak realistis yang Anda miliki untuk orang lain. Berikut ini adalah beberapa contoh. Suami saya harus lebih rapi. Bos saya harus lebih peduli dengan perasaan saya. Teman saya tidak boleh terlalu berisik. Saya berharap dia bisa berbeda. Sopir itu harus belajar mengemudi dengan benar, dan lain-lain dan lain-lain. Perhatikan kata harus pada beberapa contoh tadi. Apa yang harus dilakukan? Biarkan orang menjadi apa adanya. Dengan memahami bahwa ketika waktunya tepat, mereka akan berubah atau tidak. Pada akhirnya, bukan tempat Anda untuk memaksakan perubahan di dalamnya, karena Anda tidak bisa. Yang ketiga, lepaskan dendam dan segala kebencian. Dendam ditambah dengan kebencian menjadi sebuah pembenaran diri, dan mari kita hadapi itu. Merasa benar-benar marah sangat membuat ketagihan dengan cara yang sangat toksik. Ketika kita secara obsesif menyimpan kesalahan masa lalu dari orang lain, pada dasarnya kita mengatakan pada diri sendiri, saya memiliki hak untuk mengabadikan kesengsaraan saya sendiri. Tetapi pada akhirnya, akankah Anda benar-benar peduli siapa yang benar dan siapa yang salah? Menyimpan dendam tidak hanya kekanak-kanakan, tetapi juga menghabiskan waktu dengan buruk untuk berfokus pada detail kehidupan. Visualisasi dan ritual dapat membantu Anda melepaskan luka masa lalu dan memulai babak baru dalam hidup. Misalnya, Anda mungkin ingin menuliskan apa yang dilakukan seseorang kepada Anda di selembar kertas. Setelah Anda selesai, bakar kertas itu sampai hancur menjadi abu. Ini adalah ritual kuat yang dapat membantu melepaskan. Sebagai alternatif, Anda ingin fokus mengembangkan sikap memaafkan dengan berfokus pada cara memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Yang keempat, duduklah dengan emosi Anda dan rangkullah mereka. Tak satu pun dari kita suka merasakan emosi yang tidak nyaman. Jadi, sangat umum bagi kita untuk menekan, menolak, atau menghindarinya. Sayangnya, ini menciptakan represi emosional yang merupakan penghalang bagi kedamaian batin. Menyembunyikan perasaan Anda tidak sama dengan menghadapinya. Hanya karena perasaan Anda hilang sementara, bukan berarti hilang sama sekali. Faktanya, semakin lama Anda menekannya, semakin besar mereka tumbuh. Dan semakin besar emosi itu, semakin Anda merasa sangat kekurangan kedamaian batin. Pilih untuk, dengan lembut dan penuh kasih, membiarkan emosi Anda muncul tanpa perlawanan atau penilaian. Pahami bahwa mereka bukan Anda. Anda adalah ruang yang mengalaminya. Jika penghakiman datang, biarkan mereka bangkit dan jatuh. Meskipun mungkin sangat sulit pada awalnya untuk membiarkan diri Anda merasakan emosi Anda akan berterima kasih kepada diri sendiri dengan tulus dalam jangka panjang. Catatan, ingatlah untuk menemukan tempat yang tenang untuk melakukan ini dan bernapas dalam-dalam. Yang kelima, berhenti tersesat di masa lalu atau masa depan. Kenyataannya adalah bahwa masa lalu dan masa depan tidak ada pada saat ini. Semua yang ada saat ini adalah sekarang. Meskipun ini masuk akal bagi kebanyakan orang, kebanyakan dari kita tidak memasukkannya ke dalam hati. Dengan tersesat dalam penyesalan masa lalu atau ketakutan akan masa depan, kita benar-benar kehilangan kontak dengan momen saat ini yang membumi. Gunakan emosi Anda sebagai pemicu perhatian, atau gunakan sensasi tidak nyaman di tubuh Anda sebagai panggilan bangun untuk menenangkan diri. Apakah jantung Anda berdebar kencang? Anggap itu sebagai tanda bahwa Anda hanyut ke dalam dunia pikiran Anda. Gunakan teknik
grounding ini untuk membawa Anda kembali ke control ground. Ini akan membantu Anda untuk terhubung kembali dengan perasaan kedamaian batin. Yang keenam, sadari kebutuhan obsesif Anda untuk mengendalikan. Jika Anda memiliki kebutuhan obsesif untuk mengendalikan segalanya, Anda akan menjadi perencana utama yang mencoba memprediksi dan memaksa setiap situasi menjadi apa yang Anda inginkan atau rasakan yang dapat Anda tangani. Tentu saja, ini sama dengan beban stres dan kecemasan yang sangat besar, kebalikan dari kedamaian batin. Kontrol adalah produk dari ketakutan, ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, dan kemampuan Anda untuk menangani apapun yang dilemparkan ke kehidupan Anda. Begitu Anda datang untuk melihat ketahanan bawaan dan kekuatan semangat Anda akan mulai mempercayai diri sendiri, dan karena itu, Anda akan terbuka untuk hidup. Kebutuhan obsesif untuk mengontrol juga terkait erat dengan menjadi perfeksionis. Mempelajari cara mencintai diri sendiri adalah penangkal yang ampuh untuk perfeksionisme. Yang ketujuh, merangkul yang tidak disukai. Kedamaian batin dimulai saat Anda memilih untuk tidak membiarkan orang atau peristiwa lain mengendalikan emosi Anda. Ingin disukai oleh semua orang adalah masalah besar di masyarakat kita. Di dunia di mana kita diajari untuk mendapatkan harga diri kita dari pencapaian eksternal dan seberapa populer kita, hampir tidak dapat dihindari bahwa hampir semua dari kita jatuh ke dalam perangkap ini. Kita membiarkan ketakutan kita terhadap apa yang dipikirkan orang lain mengendalikan hidup kita. Pikiran yang dirasakan orang lain menjadi sel penjara kita. Kita memiliki fondasi harga diri dan cinta yang buruk, sehingga kita hampir selalu mencarinya dari sumber di luar diri kita sendiri. Ketika kita mengesampingkan diri sejati kita agar lebih disukai dan diterima, kita memberikan kekuatan pribadi kita. Belajarlah untuk menerima kenyataan yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Belajarlah untuk menerima yang terburuk, tidak disukai. Ini tidak berarti menjadi keledai, tetapi itu berarti belajar untuk menghormati kebutuhan dan keinginan Anda. Bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi jika seseorang tidak menyukai Anda. Misalnya, percakapan saya dengan mereka mungkin canggung, mereka mungkin bergosip tentang saya, dan lain-lain. Tetapi bisakah Anda menghadapinya? Saya berani menebak untuk mengatakan ya, Anda bisa. Mempelajari cara mempraktekkan self-compassion adalah cara yang ampuh untuk melihat melalui kekeliruan keinginan untuk disukai oleh semua orang. Semuanya dimulai dengan belas kasihan. Yang kedelapan, lepaskan bermain martir atau korban. Mengambil peran sebagai korban adalah tindakan sabotase diri pada tingkat yang tidak disadari. Korban adalah seseorang yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kekuatan pribadi dan bahwa mereka adalah korban nasib. Mereka ditentukan oleh rasa mengasihani diri sendiri. Seorang martir adalah orang yang mengorbankan dirinya secara tidak perlu untuk orang lain, menggunakan ini sebagai bentuk manipulasi. Mereka ditentukan oleh pengorbanan diri. Kedua peran ini menopang kekacauan dan stres, kebalikan dari kedamaian batin. Pikirkan tentang keyakinan yang Anda miliki tentang diri Anda, orang lain, dan kehidupan. Korban dan martir ditopang oleh rentetan keyakinan yang tidak realistis, tidak logis, dan berbahaya, seperti saya tidak dapat mengubah takdir saya. Manusia selalu egois. Hidup melawan saya. Harga diri saya berasal dari berapa banyak yang saya berikan, dan seterusnya. Yang kesembilan, maafkan diri Anda dan juga orang lain. Menolak untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu, kekacauan, kegagalan yang dirasakan, kekurangan yang seringkali merupakan produk dari harga diri yang rendah. Dan ketika kita pergi ke akar dari harga diri yang rendah ini, kita sering menemukan keyakinan inti beracun yang memberitahu kita bahwa kita secara bawaan buruk, tidak cukup baik, dan seterusnya. Sayangnya, kurangnya pemaafan diri
berarti Anda cenderung menyimpan dendam dan kepahitan terhadap orang lain. Mengapa demikian? Ketika kita tidak tahu bagaimana memaafkan diri sendiri, kita tidak tahu bagaimana memaafkan orang lain. Bagaimana Anda bisa memberi kepada orang lain dari sesuatu yang tidak Anda miliki? Belajarlah untuk menjadi teman terbaik Anda sendiri. Mulailah perjalanan belajar mempraktekkan perawatan diri dan cinta diri. Anda bersama diri sendiri selama 24 jam di dalam 7 hari. Jadi ingatlah betapa pentingnya untuk memperlakukan diri Anda dengan baik. Anda juga akan mendapatkan manfaat dari memeriksa keyakinan inti Anda dengan cermat. Jika kurangnya pemaafan diri menjadi masalah bagi Anda. Yang ke-10, Anda tidak perlu menjadi sempurna. Perfeksionisme memicu stres kronis dan kelelahan. Saya telah menghabiskan banyak hidup saya ingin melakukan segalanya dengan sempurna, mengatakan semuanya dengan sempurna, dan pada dasarnya menjadi orang yang sempurna. Buang-buang waktu. Secara intelektual, kita tahu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tetapi bagaimanapun, kita masih cenderung terjebak dalam siklus negatif semacam ini. Biasanya secara tidak sadar, jika Anda tidak pernah cukup senang dengan apa yang Anda lakukan atau siapa diri Anda, kemungkinan besar Anda adalah seorang perfeksionis. Ingatlah bahwa sebenarnya tidak ada kesempurnaan di dalam hidup, karena hidup adalah tentang pertumbuhan dan perubahan. Kesempurnaan di sisi lain adalah keadaan yang tidak berubah, keadaan kematian, keadaan yang tidak mungkin kita capai dalam hidup. Pahamilah bahwa tidak ada yang namanya kesempurnaan. Itu benar-benar mitologis dan tidak realistis. Tidak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna. Tidak apa-apa untuk memiliki kekurangan. Faktanya, merangkul kekurangan Anda melalui praktik seperti pekerjaan bayangan akan membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Orang-orang tertarik pada kerentanan. Yang terpenting, merangkul ketidaksempurnaan Anda akan membantu Anda merasakan lebih banyak kedamaian batin. Yang ke-11, lepaskan kebutuhan untuk menjadi benar. Sebagian besar masyarakat tumbuh dalam keluarga yang religius, yang selalu merasa perlu untuk melindungi perasaan mereka yang benar, bahkan sampai pada titik terus-menerus berdebat dan berdebat sengit di antara mereka sendiri dan orang lain dari perspektif yang berbeda. Tidak lama kemudian, mereka mulai mengadopsi kebiasaan itu dan sejak itu bekerja keras untuk melepaskannya. Benar-benar melelahkan mencoba melindungi kebutuhan Anda untuk merasa benar dan lebih unggul dari orang lain. Merangkul kemungkinan bahwa Anda mungkin salah melahirkan pikiran terbuka, empati, kerendahan hati, dan kedamaian batin. Kita tidak selalu benar, dan itu tidak apa-apa. Pahamilah bahwa Anda sebenarnya dapat belajar dan tumbuh dari menerima bahwa Anda salah. Menolak untuk salah mengarah ke jenis stagnansi batin, sesuatu bentuk kematian batin di mana Anda dengan kuat dan keras kepala terkunci dalam suatu posisi. Hakikat hidup adalah perubahan dan transformasi. Ya, salah adalah sengatan ego. Tapi itu jauh lebih baik daripada tetap dalam posisi kebenaran yang egois dan buntu yang mencuri kedamaian batin Anda. Jika Anda berjuang untuk melepaskan kebutuhan untuk menjadi benar, Anda selalu dapat mencoba latihan seperti afirmasi pagi. Afirmasi membantu memprogram ulang kebiasaan bawah sadar, mengatakan penegasan seperti, tidak apa-apa untuk salah. Saya menerima rasa sakit karena belajar dan tumbuh. Atau, saya merangkul kerendahan hati bawaan dalam diri saya. Akan membantu Anda membuka perspektif baru. 12. Berhenti tinggal di masa lalu atau masa depan. Ada banyak alasan mengapa kita memilih untuk hidup di masa lalu atau masa depan. Tetapi semuanya sia-sia. Hidup di masa lalu adalah hidup dalam kematian, karena kita berdiam dalam apa yang ada di masa lalu daripada apa yang ada saat ini. Semakin kita terjebak di masa lalu, semakin sedikit kita dapat benar-benar menjalani hidup kita sepenuhnya di masa sekarang. Hal yang sama berlaku untuk masa depan. Itu belum terjadi.
Berhentilah menunda kegembiraan dan kedamaian batin Anda untuk beberapa momen fantastis atau situasi idealis di masa depan yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Mungkin bahaya terbesar dari tinggal di masa lalu atau masa depan adalah bahwa Anda tidak pernah benar-benar merasa hidup di saat ini. Anda tidak bisa merasa bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki. Anda tidak dapat menyerap keajaiban dan keindahan di sekitar Anda. Tidak hanya itu tragis, tetapi itu adalah alasan besar mengapa begitu banyak dari kita kekurangan kedamaian batin. Latih rasa syukur atau temukan kegembiraan dalam apa yang sudah Anda miliki saat ini.